Yo guys, selamat datang di channel Pen Cerita Manhwa. Kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari petualangan Kim Jae-hyuk menjadi yang terkuat. Dan ini bagian ke-6 dari cerita kali ini. Dan pastikan kalian sudah menonton episode pertamanya biar nyambung alur ceritanya. Kalian bisa cek di playlist untuk video yang lainnya. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai ceritanya. Kwa Hansol pun langsung menerjang memberikan serangan beruntun. Fu, apa yang bisa kau lakukan? Persetan dengan tinju. Jika kau seperti itu, berdiri saja susah. Apalagi bertarung melawanku. Inilah aku si jenius, ini akan menjadi akhir dari penghabisanmu. Karena kaki kiri terluka, Jae-hyuk tidak dapat sepenuhnya menghindar. Ia terus-terusan mendapatkan hantaman. Setiap pukulan yang dilesatkan Kwa Hansol, tepat mengenai sasaran. Jae-hyuk mencoba membalas serangannya. Akan tetapi, karena kaki kirinya terluka, ia sedikit kesusahan untuk bergerak. Dijelaskan, seorang petarung yang non-kidal, memerlukan kaki kiri untuk menahan beban bagian atas, baru dia bisa melayangkan pukulan dengan sempurna. Akan tetapi, jika kaki kirinya lemah atau sedang terluka, dia tidak akan bisa menopang beban bagian atasnya, sehingga lesatan pukulan yang dihasilkan melambat dan lemah. Jika tidak bisa menopang beban di bagian kaki depannya dengan benar, maka dia tidak akan bisa menghindar dan mendekati lawannya. Serangan bertubi-tubi itu pun terus mengenai tubuh Jae-hyuk, bagian atas, bawah, kanan dan kiri, semua menjadi target empuk Kwa Hansol. Merasa sudah berada di atas angin, Kwa Hansol sempat menyapa senior angkatan pertamanya. "Hei kawan, apa kalian melihatnya? Inilah aku si nomor 2 Kwa Hansol." "Ya kami melihatnya, kau keren, hahaha." Tak lama Han Philip dan Jack Daniel lewat. Melihat itu Han Philip berhenti mendadak, sehingga Jack Daniel membenturkan bukunya tepat ke kepala Han Philip. Siapa yang sedang bertanding itu?" Saat ia menyadari bahwa yang bertanding itu orang yang sama dengan orang yang melawan pria gendut sebelumnya, ia pun menjadi tertarik dan kemudian ikut menyaksikannya. Terlihat, tubuh Jae-hyuk pun dibuat tak berdaya, tubuhnya gemetaran, hidungnya berdarah, memar di mana-mana. Meski begitu, Jae-hyuk masih memiliki tekad yang kuat, ia masih berdiri kukuh dengan kuda-kuda yang teguh. Sembari mengeratkan gigi ia bergumam, "Aku benar-benar tidak bisa melakukan apapun, kakiku sakit sekali. Aku tidak bisa menggunakan teknik yang kupelajari selama ini, apa aku harus menyerah?" Saat Jae-hyuk diliputi kebingungan dan keputusasaan, ia mengingat kembali semua perkataan yang dilontarkan Kwa Hansol yang mengatai Min Chae dan mengambil fotonya secara diam-diam. Tekadnya pun kembali bangkit, emosi meluap-luap, "Aku tidak bisa memaafkan jabingan itu." Akan tetapi, saat masih dipenuhi dengan pikiran yang berkecamuk, Kwa Hansol melesatkan tinjunya tepat mengenai ulu hati Jae-hyuk. Tak berhenti di situ saja, Kwa Hansol terus memberondoli Jae-hyuk dengan pukulannya sembari mendorong Jae-hyuk mundur. Karena terus-menerus mundur, tanpa Jae-hyuk sadari, sebuah pintu di belakangnya menyudutkannya, dan saat pukulan kuat Kwa Hansol mengenai tubuhnya, pintu itu pun hancur seketika, tertembus dengan dorongan kuat tubuh Jae-hyuk. Lalu Kwa Hansol menjambal rambut Jae-hyuk dan membawanya ke lapangan. "Ini belum selesai, ayo buka matamu. Lihat, berapa banyak orang yang menonton pertandingan kita. Beginilah jadinya, jika kau mengusik singa, dasar pecundang, Rounde 2 dimulai sekarang." Dalam hati Jae-hyuk bergumam, apa ada cara untuk menang di situasi sekarang ini? Saat Jae-hyuk membuka matanya, tatapannya langsung terfokus pada seseorang yang ada di barisan penonton. Apa itu Hong Sara? Kenapa Hong Sara ada di sini? Seketika itu juga, kilas ingatan mengalir dalam kepalanya. Ingatan saat ia bertanding dengan Hong Sara, gaya bertarungnya yang unik dan sulit untuk diprediksi, tangan dan kaki kanan ke depan, seorang petarung dengan gaya kidal. Jae-hyuk pun kembali bangkit, menyeret kaki yang terlukanya ke belakang. "Iya, mungkin inilah caranya," gumam Jae-hyuk. Terlihat, kini, Jae-hyuk bersiap kembali dengan gaya kidalnya, tangan kanan terbuka lebar ke depan, tangan satunya mengepal di belakang. Melihat itu, Han Philip cukup terkejut, ia tak mengira kalau Jae-hyuk akan mengubah posisinya menjadi gaya kidal, apa itu karena kaki kirinya. Jack Daniel menjelaskan, bahwa tidak mudah bertarung dengan mengubah gaya yang biasanya digunakan, begitu juga dengan orang yang menggunakan gaya kidal mengubah ke gaya normal, itu kan sangat sulit, melakukan hal yang bukan kebiasaannya itu sangat sulit. Han Philip menimpali, bahwa itu memang benar, tapi tidak mungkin dia mengubah posisi tanpa alasan. Melihat itu, Kwa Hansol berkata, Kenapa kau mengubah posisi gaya bertarungmu? Apa kau akan bertarung lebih baik, kalau begitu aku menyukainya? Hahaha." Sedikit flashback ke waktu latih tanding bersama Hong Sara. Di saat itu, Hong Sara mengatakan, sambil meraih tangan orang lain di depanmu, "Ganggu dia sedikit, itu pasti akan menyebalkan bukan?" Kembali ke pertarungan, Jae-hyuk pun langsung memegang tangan kiri Kwa Hansol.
Kenapa kau memegang tanganku? Ujar Kwa Hansol sembari menarik tangannya. Jae-hyuk pun mengulangi hal itu beberapa kali, sampai pada akhirnya Kwa Hansol merasa kesal. Hei Jabingan, walaupun kau memegang tanganku, aku masih punya satu tangan lagi, apa kau tahu? Kwa Hansol pun mulai melesatkan tangan kanannya. Begitu juga dengan Jae-hyuk, mereka berdua sama-sama bersiap melesatkan serangan mereka. Akan tetapi, serangan Jae-hyuk lebih cepat dari sebelumnya, sehingga pukulannya berhasil menghantam Kwa Hansol, tubuhnya pun mulai kehilangan keseimbangannya. Tak berhenti di situ saja, Jae-hyuk langsung melesatkan pukulan beruntun, walaupun Kwa Hansol menangkisnya, beberapa pukulan berhasil mengenai tubuhnya. Lalu Kwa Hansol pun melangkah mundur, mencoba menjaga jarak dari Jae-hyuk. Melihat itu, Han Philip menjadi semakin tertarik dengan Jae-hyuk. Wah, apa dia melakukannya dengan benar? Di sisi Min Chae, ia dikejutkan dengan kehadiran Hong Sara yang secara tiba-tiba di sampingnya. Hong Sara berteriak menyemangati Jae-hyuk. Hong Sara tak menyangka, Jae-hyuk berhasil menyerang dengan tangan kirinya. Min Chae menanyakan kenapa Hong Sara ada di sini. Hong Sara menjawab bahwa dirinya mau pergi ke ruangan komputer. Hong Sara kembali berteriak sembari memegang gunung kembar yang besar. Yo, kalahkan dia Jae-hyuk. Kalau kau menang, aku akan memberikanmu ini. Sembari melangkah mundur, Kwa Hansol melirik ke kanan ke kiri. Ia mencari sesuatu yang bisa ia gunakan untuk menyerang. Tak lama ia melihat sebuah sepeda, lalu ia mengambilnya dan kemudian menghantamkannya ke arah Jae-hyuk. Kemudian mendorongnya sampai Jae-hyuk mentok, terhalang lemari sepatu di belakangnya. Setelah Jae-hyuk terpojok, Kwa Hansol melepaskan sepeda itu dan diganti dengan berondolan pukulan ke arah Jae-hyuk. Jae-hyuk pun berusaha bertahan sembari mencari celah untuk melakukan serangan balik. Lalu Jae-hyuk pun sedikit menurunkan gravitasi tubuhnya ke bawah dan menempelkan kaki kirinya ke lemari sepatu. Saat celah untuk menyerang balik terbuka, Jae-hyuk langsung menendangkan kaki yang menempel pada lemari sepatu itu, dan melesatkan pukulan kerasnya ke arah Kwa Hansol. Pukulan itu pun berhasil mengenai telak ke dagu Kwa Hansol. Tubuh Kwa Hansol pun terdorong jatuh ke tanah. Tidak membuang kesempatan, Jae-hyuk langsung menindihnya dari atas dan memberondolinya dengan pukulan. Aku tidak bisa memaafkanmu Kwa Hansol, beraninya kau berkata kotor pada temanku. Kwa Hansol pun berteriak kesakitan, hentikan, ampun. Lalu ia menoleh ke sisi senior angkatan pertama. Hei teman-teman, tolong aku, habisi bajingan ini. Siswa senior itu pun terkekeh melihat Kwa Hansol yang bertingkah seperti pengecut itu. Kekeke, apa yang kau bicarakan? Apa kau pikir kita itu temanmu? Lagi pula pertarungan ini by one bukan? Kau harus mengurusnya sendiri. Ah sialan, dasar kalian jabingan, ujar Kwa Hansol tak berdaya. Terlihat, Kwa Hansol pun babak belur dibuatnya. Matanya mengecil, air mata mengalir, ia berteriak meminta pengampunan. Ah, hentikan, aku salah, tolong hentikan, ampun. Meski begitu, Kwa Hansol masih berusaha untuk menyerang balik. Ia meraba-raba lantai di sekitar, berharap ada benda yang berguna untuk serangan baliknya. Ia pun mendapatkan serpihan kaca, dan langsung melesatkannya pada Jae-hyuk. Tidak tinggal diam, Jae-hyuk segera memegang tangan Kwa Hansol yang memegang serpihan kaca itu, dan lalu kembali melesatkan hantaman tinjunya. Saking ketakutannya, Kwa Hansol sampai terkencing dan membanjiri lantai di sekitarnya. Kakinya gemetaran, lalu pingsan setelahnya. Orang-orang yang menyaksikan pertandingan itu dibuat merinding karenanya. Mulutnya menganga tak percaya, mereka tak menyangka bahwa Jae-hyuk tidak kenal ampun. Kemudian scene berpindah, terlihat, Jae-hyuk dan Min Chae sedang mengantar Hong Sara ke terminal. Hong Sara berpamitan untuk pulang ke rumahnya. Aku pergi dulu, menyenangkan sekali bertemu dengan kalian berdua. Sebelum pergi, Hong Sara meninju-ninju bahu Jae-hyuk dengan pelan, seraya berkata, Hei Jae-hyuk, sekarang kau semakin mahir saja dalam gerakan seni bela dirimu, kau menggunakan semua yang kau pelajari dengan baik. Mendengar itu Jae-hyuk tersipu malu. Terima kasih Hong Sara. Berkatmu, aku dapat mempelajari hal yang baru. Lalu Min Chae menyela, Hei Hong Sara, bukannya kau bilang, kalau Jae-hyuk menang, kau akan memberinya sesuatu, kapan kau akan melakukannya? Ah, kau benar Min Chae. Hei Jae-hyuk, haruskah kita lakukan sekarang? Ujar Hong Sara dengan senyumannya yang lebar. Tidak lama bis yang ia tunggu pun tiba, sehingga Hong Sara pun segera menaikinya. Selamat tinggal kalian berdua, sampai jumpa lagi lain kali. Min Chae menimpali. Iya, terima kasih, kapan-kapan berkunjung lagi. Saat dalam perjalanan pulang dengan kereta, Min Chae menanyakan, kenapa saat pertarungan kemarin Jae-hyuk begitu emosional? Itu pertama kalinya aku melihatmu bertarung seperti itu. Sembari memalingkan muka, Jae-hyuk menimpali, jabingan itu melecehkan temanku. Apa? Apa kau punya teman? Iya, aku punya, aku bangga sekali punya teman seperti dia. Tanpa Min Chae sadari, teman yang dimaksud Jae-hyuk itu adalah dirinya. Kemudian scene berpindah, memperlihatkan 3 siswa senior yang dikejutkan dengan kedatangan seseorang. Sialan, bikin kaget saja. Siapa kau? Dan apa maumu?
Kau tidak perlu tahu aku. Sembari mendekatkan tangannya ke telinga, si rambut hitam berkata, apa yang kau bicarakan? Suaramu pelan sekali, aku tidak bisa mendengarnya. Lalu orang itu pun mendekat dan berkata, apa kau nomor 1 di kelas 1? Iya, kau benar, aku si nomor 1 di kelas 1, tidak ada yang bisa mengalahkanku sejak aku masih SMP. Ada apa? Apa kau mau menempel pada kami seperti kuah Hansol? Kebetulan ada kursi kosong yang bisa kau isi, hahaha. Dengan tatapan tajam penuh ambisi, kilatan cahaya melintas di matanya, ia berkata, aku ingin menjadi nomor 1 di kelas 1, siapa di antara kalian yang mau melawanku? Dijelaskan, ini bernama Seo Do-yun, kelas 1 SMA Yongmin. Mendengar itu, 3 senior itu pun tertawa terbahak-bahak, hahaha, lelucon macam apa ini? Kau sangat lucu sekali, kau lebih lucu dari kuah Hansol. Si rambut hitam pun mendekat, dengan langkah tegak ia berkata, kau mau menjadi nomor 1 di kelas 1 kan? Mau bertarung denganku, mau sekarang atau nanti? Tidak lama suara bel berbunyi, menandakan waktu istirahat berakhir, kemudian 3 senior itu pun melangkah pergi. Hei, belnya sudah berbunyi, datang lagi lain kali. Belum juga melangkah jauh, mereka bertiga dikejutkan dengan Seo Do-yun yang berkata, aku anggap kau menyerah dan aku yang menang. Apa? Jabingan sialan ini. Bukannya kau pergi karena takut dan bukan karena bel masuk. Aku anggap kau menyerah dan aku menang. Sontak. Mendengar itu, si rambut hitam itu pun marah seketika, urat-uratnya mengeras menonjol, giginya mengerat, matanya menajam, tanpa basa-basi lagi, ia pun langsung menerjang melesatkan serangannya, akan tetapi, dengan mudah, Seo Do-yun hindari dengan memiringkan tubuhnya ke samping, dan lalu memberikan serangan balik dengan cepat. Semua serangan yang Seo Do-yun lesatkan tidak dapat dihindari, semuanya tepat mengenai tubuh si rambut hitam. Tidak berhenti di situ aja, Seo Do-yun langsung meluncurkan tendangan ke samping, tubuh si rambut hitam pun langsung terpental jatuh dan tidak sadarkan diri. Tidak terima pemimpinnya dikalahkan, si rambut putih menerjang, akan tetapi, sebelum pukulannya mengenai lawannya, pukulan Seo Do-yun terlebih dulu mendarat ke mukanya, kemudian si rambut pirang ikut menerjang dengan melesatkan tendangannya ke arah kepala Seo Do-yun. Akan tetapi, dengan cepat, Seo Do-yun menghindar sembari melangkah maju mendekati lawannya, dan kemudian memberikan counter attack tepat mengenai kepalanya. Dan pada akhirnya, 3 senior itu pun ditumbangkan dengan satu serangan, tanpa bisa melakukan serangan balik. Beberapa saat kemudian, terlihat, Seo Do-yun memasuki sebuah ruangan, dan terlihat juga, semua orang yang ada di dalam sana, serempak menatap ke arah Seo Do-yun. Melihat itu, Han Philip berkata, apa kau anak kelas 1? Tidak sembarang orang yang bisa masuk ke tempat ini. Seo Do-yun pun dengan tenang melangkah mendekatinya, dan lalu ia pun menundukkan kepalanya sembari mengatakan bahwa dirinya ingin menjadi anggota aliansi Iljin SMA Yongmin dan menjadi yang terkuat dan tidak terkalahkan. Kami tidak menerima siapapun, terlebih lagi, kau terlihat seperti tidak bisa bertarung. Dengan wajah yang tenangnya, Seo Do-yun menimpali, bahwa dirinya telah mengalahkan anak nomor 1 di kelas 1. Hohoho, menarik. Lalu Han Philip menjelaskan, bahwa ada seseorang dari kelas 1 yang membuatnya tertarik, kemudian Han Philip memberikan satu syarat pada Seo Do-yun, ia mengatakan, jika Seo Do-yun mengalahkan orang yang membuatku tertarik, kau akan aku anggap menjadi nomor 1. Lalu Han Philip pun menunjukkan foto seseorang pada Seo Do-yun, sembari berkata, pergi dan kalahkan dia, maka aku akan mengakuimu. Singkat cerita, kemudian scene berpindah, memperlihatkan Jae-hyuk yang sedang berada di kantin sekolah untuk membeli beberapa makanan. Dari waktu mengalahkan kuah Hansol, beberapa hari sudah berlalu. Akan tetapi, orang-orang masih saja melihat dan berbisik-bisik mengenai dirinya, aku merasa cukup terganggu dengan itu semua. Lalu Jae-hyuk dikejutkan dengan beberapa orang yang menyapanya. Hei, apa kau masih ingat kami? Jae-hyuk pun mengiyakannya. Lalu orang itu berkata, bahwa mereka akan selalu mendukung Jae-hyuk dari belakang, pertarunganmu sebelumnya sangat luar biasa. Aku merekam pertandinganmu dan membagikannya ke media sosial karena menurutku itu sangatlah keren. Mendengar itu, Jae-hyuk cukup terkejut dibuatnya. Ia tak menyangka bahwa merekalah dalang dari beredarnya video pertarungan dirinya. Lalu mereka menjelaskan kedatangan mereka ke sini, mereka mau membeli beberapa cemilan untuk makan bersama di ruangan klub. Mereka juga menawari Jae-hyuk untuk bergabung juga. Lalu si kacamata menjelaskan, bahwa klub yang mereka bangun adalah klub anime, yang mana, di dalamnya terdapat orang-orang yang menggemari film anime. Setelah mendengar penjelasan itu, Jae-hyuk menawarkan diri untuk bergabung, lalu si kacamata itu pun mengatakan bahwa mereka akan selalu menyambut Jae-hyuk, dan mengatakan juga, bahwa semua anggota klub adalah penggemar Jae-hyuk. Setelah beberapa saat, Jae-hyuk pun mengikuti mereka ke ruangan klub. Terlihat, di dalam ruangan itu, terdapat seorang wanita yang sedang fokus memainkan HP-nya. Saat ia menoleh dan menyadari ada Jae-hyuk di sana, ia pun langsung berteriak dengan wajah yang memerah. Si kacamata menanyakan kenapa wanita itu bertingkah aneh. Lalu Jae-hyuk berbisik, ia mengatakan,
Mungkin wanita itu terkejut, karena dirinya bukan anggota klub. Si kacamata menimpali. Tidak, jangan khawatir. Baek Dasom juga penggemarmu, dia bilang kau sangat keren saat mengalahkan para pembuli itu. Mendengar perkataan si kacamata, Baek Dasom pun menjadi salting dibuatnya. Ia pun langsung berdiri, akan tetapi, kakinya terkilir dan kemudian terjatuh. Kemudian ia pun berdiri dan memperkenalkan dirinya pada Jae-hyuk dengan wajah yang memerah. Kepalanya mengepul, tangannya bersentuhan. Si kacamata tiba-tiba berkata menengahi mereka. Hei, Jae-hyuk, Baek Dasom benar-benar penggemar beratmu, sepertinya dia juga menyukaimu loh. Seketika itu juga, Baek Dasom tersipu malu dan memukul-mukul si kacamata karena kesal dengan ucapannya. Ayolah, ada tamu di sini, jangan bercanda, Baek Dasom tolong berhenti. Maaf. Setelah itu, mereka semua pun menghabiskan waktu dengan menonton bersama. Makanan yang dibeli di kantin sebelumnya, mereka gelar di meja, dan menikmatinya sembari menonton anime yang mereka suka. Lalu si kacamata menanyakan tipe wanita seperti apa yang Jae-hyuk suka. Mendengar itu, Baek Dasom pun menjadi penasaran dan mencoba untuk menguping pembicaraan mereka. Dengan santai Jae-hyuk menimpali, bahwa tipe wanita yang ia suka tidak bertele-tele, yang penting wanita itu menyukainya. Baek Dasom yang menguping di depannya pun menjadi merah merona. Setelah beberapa saat dan bel sekolah pun berbunyi, Jae-hyuk berpamitan pada mereka. Saat ia mau melangkah pergi, Baek Dasom meminta Jae-hyuk untuk tidak sungkan berkunjung lagi kapan-kapan. Secara bersamaan, Seo Do-yoon melihat Jae-hyuk di depannya, menyadari bahwa itu orang yang ia cari. Ia pun datang menghampirinya. Lalu ia berkata, apa kau anak terkuat nomor 1 di kelas 1? Maaf aku tidak bisa mendengarmu. Bisa katakan dengan jelas, ujar Jae-hyuk kebingungan. Lalu Seo Do-yoon berkata, ayo kita bertarung. Mendengar itu, Jae-hyuk dibuat panik olehnya. Apa? Bertarung? Apa yang kau bicarakan? Aku tidak mau melakukannya. Dalam hati Jae-hyuk bergumam. Ah, tidak. Walaupun aku sudah mengalahkan Kwa Hansol, ternyata masih ada orang aneh yang mengajakku bertarung. Lalu seseorang menengahi mereka. Hei, sudah. Hentikan, apa kau tidak dengar? Dia tidak mau bertarung. Tanpa basa-basi, Seo Do-yoon langsung menghantam orang itu sampai meringkuk kesakitan. Jae-hyuk mencoba menghentikannya. Hei, apa yang kau lakukan? Seo Do-yoon menimpali. Makanya, ayo kita bertarung. Tidak lama, Baek Dasom keluar dan berteriak hentikan, lalu orang yang sebelumnya dihajar pun berdiri, lalu berkata, Hei Seo Do-yoon, apa kau masih ingin melakukan itu? Mendengar itu, Seo Do-yoon sedikit kesal, dan akan memukulnya lagi. Melihat itu, Baek Dasom berlari menghampiri mereka, sembari meminta Seo Do-yoon untuk berhenti. Melihat itu, Seo Do-yoon pun berbalik dan pergi dari sana. Setelah Jae-hyuk mengalahkan Sang Bom, Daebong, dan Kwa Hansol, ia mengira bahwa tidak akan ada orang yang meremehkannya lagi. Akan tetapi, hampir setiap hari, banyak orang yang menemuinya dan mengajaknya untuk bertarung. Sembari menatap wajahnya ke cermin, ia merenung. Kenapa? Apa karena aku lemah? Atau karena aku mengalahkan Kwa Hansol? Saat itu aku terlihat lemah, dan menang dengan kebetulan. Bahkan jika aku menang, aku tetap terlihat seperti pecundang lemah. Beberapa saat kemudian, Shin memperlihatkan Jae-hyuk dan Min Chae yang sedang berada di balkon rumah. Melihat Jae-hyuk yang lesu dan pucat, Min Chae menanyakan apa yang sedang kau pikirkan. Berhentilah memikirkan hal yang tidak penting. Yang harus kau lakukan hanya menjadi lebih kuat. Kita tidak tahu siapa yang akan menjadi lawanmu ke depannya. Daripada terus menghindar seperti itu, dan menjadi beban pikiran, lebih baik kau menghadapinya, kau harus berusaha menjadi lebih kuat. Lalu Min Chae mengatakan, bahwa, latihan kali ini hanya akan mengulangi teknik yang sudah Jae-hyuk pelajari. Tendangan yang mengarah ke samping tubuh, disebut turning kick. Agar dampak yang dihasilkan lebih kuat, jangan menggunakan punggung kaki, tapi gunakan tumit kaki. Lalu Min Chae pun menendang Jae-hyuk dengan tumitnya. Lalu ia menjelaskan, maka seperti itu efeknya jika kau terkena serangan turning kick. Kemudian Shin berpindah ke esokan harinya. Terlihat, Jae-hyuk memasuki kelas secara sembunyi-sembunyi, untuk menghindari para pembuli. Setelah ia duduk di bangkunya, seseorang menoelnya dari belakang, itu ternyata Baek Dasom. Ia mengatakan, bahwa dirinya menemui Jae-hyuk karena ada yang ingin ia bicarakan mengenai bertarung dengan Seo Do-yoon. Baek Dasom meminta Jae-hyuk untuk menerima tantangan Seo Do-yoon. Ia menjelaskan, bahwa sebelumnya ia mendengar teman kelasnya mengatakan soal Seo Dasom. Saat itu, ia mendengar bahwa alasan Seo Dasom menantang Jae-hyuk, bukan karena Jae-hyuk populer setelah mengalahkan Kwa Hansol, tetapi dikarenakan cabang aliansi Iljin SMA Yongmin yang bernama Underpated sedang merekrut anggota baru, dan syarat untuk bergabung di aliansi itu, yaitu harus mengalahkan Jae-hyuk. Mendengar itu, muka Jae-hyuk menjadi pucat. Baek Dasom menjelaskan kembali, bahwa Seo Do-yoon adalah teman masa kecilnya. Waktu itu Seo Do-yoon orangnya sangat baik, namun entah kenapa, sikapnya mulai berubah dan ia pun menjadi sering bertengkar dengannya. Ia khawatir,
Jika Seo Doyun berhasil bergabung dengan aliansi itu, dirinya takut Seo Doyun akan pergi ke jalan yang buruk. Karena itulah, dirinya meminta Jae Hyuk untuk menerima tantangan Seo Doyun dan kalahkan dia. Setelah mendengar semua penjelasan itu, Jae Hyuk pun semakin pucat, tubuhnya gemetaran tak karuan, ia sangat bingung dengan pilihan apa yang harus ia ambil. Kenapa kau memintaku menghentikan Seo Doyun? Aku hanya berjuang untuk menang dengan mempertaruhkan nyawaku. Aku tidak sehebat yang kau pikirkan. Lalu Jae Hyuk berkata, "Hei, Baek Dasom, aku tidak percaya diri. Aku tidak yakin untuk bertarung, apalagi untuk menang. Yang kulakukan selama ini hanyalah berjuang untuk melepaskan diri dari intimidasi para pembuli. Apapun alasan Seo Doyun mau bergabung ke aliansi itu, tidak mungkin aku bertarung dan mengalahkannya. Maaf, aku tidak bisa membantumu." Dengan wajah yang muram, Baek Dasom menimpali, "Baiklah, aku mengerti. Aku pikir jika itu Jae Hyuk, mungkin ada cara untuk menghentikannya. Maaf, karena aku meminta hal seperti ini." Melihat Baek Dasom yang menangis mengeluarkan air mata, Jae Hyuk menjadi panik. "Hei, kau kenapa? Jangan menangis." Lalu Baek Dasom pun berlari pergi sembari berkata, "Aku minta maaf, aku berusaha untuk tidak menangis, aku tidak apa-apa, aku mau pergi." Setelah itu, Jae Hyuk pun menundukkan kepala, memikirkan apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa aliansi Underrated itu menggunakanku sebagai syarat untuk bergabung? Apa itu sebabnya? Kenapa banyak orang yang datang dan mengajaknya bertarung? Apa yang harus aku lakukan?